Jadi saudaraku semua, sebagai seorang muslim, kita harus cerdas mempergunakan akal sehat kita. Karena kadang-kadang bungkusnya demikian rapi ya, sehingga orang kadang-kadang tidak terasa bahwa dia sedang menolak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, akan selalu ada orang-orang yang menolak kebenaran. Dari zaman dahulu kala sampai saat ini akan selalu ada orang-orang yang demikian. Ada orang yang menolak kebenaran karena hatinya memang keras, sulit untuk menerima kebenaran. Tapi ada juga orang yang menolak kebenaran karena suatu kepentingan. Dia punya tujuan, dia punya maksud. Sehingga ditolaknya semua kebenaran demi kepentingannya itu. Dengan bermacam dalil, dengan bermacam dalih, argumen. Jadi saudaraku semua, sebagai seorang muslim, kita harus cerdas mempergunakan akal sehat kita. Karena kadang-kadang bungkusnya demikian rapi ya, sehingga orang kadang-kadang tidak terasa bahwa dia sedang menolak kebenaran. Lalu bagaimana di dalam agama Islam menolak kebenaran ini masuk dalam kategori apa sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ini masuknya dalam kategori kesombongan ya. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai menolak kebenaran agama, naudzubillah min dzalik, sangat berbahaya ini ya. Kemudian siapa kira-kira biang keladi atau pencetus dari menolak kebenaran, dari kesombongan ini? Pencetusnya yang pertama kali melakukan kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ini adalah iblis. Jadi hati-hati, menolak kebenaran ini kita bisa menjadi yang mewarisi atau menuruni sifat-sifat iblis ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ketika diperintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati, menolak kebenaran ini hati-hati sekali ya. Kemudian apa kerugiannya kalau menolak kebenaran ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat sombong, ada sedikit saja sifat menolak kebenaran, ada sedikit saja meremehkan orang lain. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Nabi. Lalu kemana tempat orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran ini? Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 72, qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Kata Allah berfirman, masukilah oleh kamu sekalian pintu-pintu neraka jahanam itu. Jadi orang sombong, orang yang menyombongkan diri ini tempatnya di neraka jahanam. Masukilah oleh kalian pintu-pintu neraka jahanam itu. Maka sesungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mutakabbirin. Mutakabbirin ini orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi naudzubillah min dzalik. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita menolak kebenaran agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong, karena kerugiannya sudah jelas, tidak akan masuk surga, dan tujuannya juga jelas, yaitu neraka jahanam. Mudah-mudahan
Yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan penyampaian yang sederhana ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.